Izinkan saya untuk memperkenalkan para hadirin yang telah hadir secara offline pada hari ini di ruang studio broadcasting kampus Kwi-Kian-Gi. Yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor IBKKG, Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirait MA. Yang kedua Wakil Rektor 1 Bapak Dr. M. Budi Widyo Irianto SEME. Lalu ada Ibu Olivia Rumah Pasal SPSI MSI selaku Koordinator PK3M IBKKG. Bapak Firza Roy Hizal SH MH yang merupakan panelis eksternal kita pada siang hari ini. Kemudian saya ingin menyapa juga para Capansel pada hari ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa. Lalu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap seluruh sivitas akademika IB Kwi-Kian-Gi, serta Bapak, Ibu masyarakat sekalian yang menyaksikan diskusi kita pada hari ini secara live dari YouTube. Untuk itu, segera saja saya mohon kesediaannya sambutan dari Rektor Kampus Kwi-Kian-Gi, Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirait MA. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita sekalian. Ibu Bapak yang ada di ruang studio IB Kwi-Kian-Gi dan para masyarakat yang menghadiri acara uji publik Pansel PPKS IB Kwi-Kian-Gi. Pertama-tama terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif untuk memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian uji publik Pansel PPKS IB Kwi-Kian-Gi. Terima kasih kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 yang terus memberikan motivasi kepada IB Kwi-Kian-Gi untuk segera melaksanakan uji publik Pansel dalam rangka pembentukan panitia seleksi PPKS yang nantinya tentunya panitia seleksi yang dipilih ini akan bertugas untuk menyeleksi pembentukan Satgas Satuan Tugas PPKS. Ibu Bapak sekalian, sebagai bagian dari penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi, Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian-Gi atau IBKKG mengambil peran yang sangat aktif untuk memastikan bahwa pembentukan Satgas PPKS ini merupakan mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut, maka IBKKG telah merespon secara cepat melalui berbagai banyak aktivitas. Dimulai dengan adanya kesepahaman bersama dengan yayasan bahwa perlunya pembentukan Satgas PPKS sesegera mungkin, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan kelengkapan dokumen terkait dengan nanti implementasi dari PPKS, maka IBKKG telah menerbitkan pedoman pelaksanaan PPKS. Uji publik Pansel menjadi bagian yang harus kita laksanakan secara sungguh-sungguh, secara baik, untuk memastikan bahwa kita memiliki panitia seleksi yang akan nanti melakukan proses kegiatan berikutnya dalam pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang nanti kita sebut namanya dengan Satgas PPKS IBKKG. Kami dalam hal ini dari manajemen bersama dengan yayasan mengharapkan sekali nanti Satgas PPKS yang akan kita bentuk itu
kita yakini merupakan garda terdepan dari IBKKG untuk mewujudkan kampus IBKKG adalah kampus merdeka dari kekerasan seksual di lingkungan IBKKG. Harapan kita bahwa pansel ini harus bekerja sungguh-sungguh. Tidak hanya nanti untuk menyeleksi satuan tugas PPKS, tapi juga nanti adalah turunan-turunan dari semua ketentuan peraturan yang akan jadi pedoman kita untuk melaksanakan PPKS ini betul-betul kita telah dilengkapi dengan baik. Karena apa? Sebagaimana kita tahu bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya menghimbau dari kesempatan ini, walaupun pansel yang akan kita seleksi ini nanti bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ini tugas bersama yang kita kerjakan secara bersama-sama. Mari kita seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Quick and Gi bersama-sama kita membangun komitmen. Komitmen bersama kita untuk menciptakan lingkungan pendidikan, lingkungan pembelajaran, lingkungan penciptaan suasana akademik. Ketika kita bicara mengenai suasana akademik, maka harapan kita tentunya adalah lingkungan yang kita ciptakan, di mana akan tercipta interaksi dosen dengan mahasiswa dan lingkungan belajarnya Ibu Bapak harus aman, harus nyaman dan bebas dari kekerasan seksual. Untuk itu saya berharap dengan adanya uji publik pansel ini maka akan terbentuklah pansel PPKS di IBKKG yang akan menghasilkan nanti anggota Satgas yang mampu menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya terkait dengan bagaimana kita melakukan proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di IBKKG. Memang pengalaman kita dalam mengelola IBKKG beberapa tahun ini kita belum pernah Ibu Bapak kita menemukan kasus kekerasan seksual di lingkungan IBKKG. Namun sebagaimana diamanahkan oleh Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kita tidak hanya menangani tapi juga proses pencegahan. Marilah kita secara bersama-sama, seperti yang saya katakan tadi, ini komitmen kita bersama. Ini kerja kita bersama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang betul-betul aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, saya selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika Quick and Gi sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak, terutama kepada 4 orang calon pansel, yakni Saudara Der Gibson Siagian selaku dosen, dan Saudari Rita Eka selaku dosen, dan Saudari Indra Saraswati selaku tenaga kependidikan, dan Saudari Amelia Angelika Tirta selaku mahasiswa. Mudah-mudahan kehadiran 4 pansel ini nanti akan mampu menumbuh kembangkan yang kita sebut tadi adalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Quick and Gi. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dengan ini saya Rektor menyatakan secara resmi proses uji publik pansel PPKS Institut Bisnis dan Informatika Quick and Gi yang akan nanti dimoderatori oleh Ibu kita ini, dan dengan panelisnya ada Ibu Bapak sekalian nanti pengujinya ya. Ada Pak Dr. Budi Widyo selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ada Ibu Olivia selaku Ketua PK3M Institut Bisnis dan Informatika Quick and Gi, serta ada Bapak
kita ini sebentar saya cek dulu Bapak Firza Roy Hizal dari eksternal. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di Institut Bisnis dan Informatika KING. Maka dengan ini sekali lagi selamat menjalankan uji publik dan tentunya harapan kita para teman-teman dari masyarakat, dari pemerhati boleh memberikan tanggapan, boleh memberikan masukan, bahkan pertanyaan kepada para calon pansel agar kita menghasilkan pansel yang bermutu. Terima kasih atas seluruh kerjasama selama ini. Mudah-mudahan sekali lagi IBKKG tetap jaya. Terima kasih dan selamat siang. Baik, ya terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Sungguh sangat menyemangati untuk sesi uji publik kita pada hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari, izinkan saya Mori selaku pembawa acara pada siang hari ini membacakan terlebih dahulu runtutan acara kita. Yang pertama akan dibuka dengan pembacaan biodata singkat dari penguji atau panelis eksternal maupun internal kita pada hari ini. Lalu perkenalan ya masing-masing Capansel PPKS. Nanti ketika kami panggil namanya mohon berdiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada presentasi dari masing-masing Capansel perihal topik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Lalu sesi tanya jawab dari tim penguji kepada para Capansel. Yang terakhir akan ada juga kami beri kesempatan untuk publik ya, apabila ada yang mau bertanya kepada Capansel Satgas PPKS kita pada hari ini, kami persilahkan langsung di YouTube kami gitu ya, ada fitur live chatnya di sana. Nanti kami akan bacakan minimal ada perwakilan lah gitu ya, karena mengingat waktu mungkin tidak semua juga bisa kami bacakan, lalu penutupan gitu ya. Oke, langsung saja saya masuk kepada pembacaan biodata singkat. Nah, para penguji hari ini ingin saya sampaikan pula CV dari masing-masing sebelum kita tampilkan wajah-wajahnya. Pak Budi belum, mohon maaf. Ya, oke. CV-nya mungkin bisa dibantu dari penguji kita yang pertama, yaitu Dr. M. Budi Widyo Irianto, SEME, bisa ditampilkan CV-nya. Beliau kelahiran Pati nih ya, pangkat saat ini atau golongannya lektor kepala, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di kampus Kwikiangi. Beliau menyelesaikan program sarjananya di Universitas 17 Agustus Semarang. Pasca sarjananya untuk bidang ilmu manajemen itu di Universitas Indonesia, lalu program doktoralnya ilmu ekonomi beliau selesaikan di Universitas Diponegoro. Oke, itu adalah profil dari penguji kita yang pertama. Untuk penguji kita yang kedua adalah Ibu Olivia FM Rumah Pasal, sarjana psikologi, master psikologi juga ini. Beliau adalah penanggung jawab Pusat Konseling Karir dan Kompetensi Mahasiswa atau yang biasa kita singkat PK3M di Institut Bisnis dan Informatika Kwikiangi. Beliau menyelesaikan program sarjananya di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga di Jawa Tengah untuk program studi sarjana psikologi. Lalu menyelesaikan S2-nya di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga untuk program studi Magister Sains Psikologi. Wah, ini pakar psikologi kita hari ini ya. Lalu beliau sekarang aktif ya sebagai koordinator di P3KM ya di kampus Kwikiangi. Pengalamannya juga sebagai asisten peneliti, tim teaching gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini terima kasih kepada penguji eksternal kita yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Firza Roy Hizal, SHMH Advokat. Wah, beliau menyelesaikan sarjananya ya untuk sarjana hukumnya itu di Sekolah Tinggi Hukum Bandung untuk program kekhususan hukum bisnis. Kemudian pasca sarjananya beliau selesaikan di Universitas Indonesia untuk program Magister Hukum Sistem Peradilan Pidana.
Wow, pengalaman kerjanya ini beliau aktif ya di law firm atau lembaga bantuan hukum. Oke, terima kasih atas kehadirannya para penguji kami. Nanti kami akan sorot juga wajah-wajahnya. Namun sebelum itu, mohon kamera juga dapat menyoroti kepada 4 capansel kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kalau namanya saya panggil Bapak Ibu, mohon menyapa ya Bu ya, atau Bapak menyapa ke kamera begitu supaya dikenali gitu wajahnya ya. Yang pertama adalah yang cantik dulu lah ya, Ibu Rita Eka Setianingsih SEMM. Nah ini adalah Ibu Rita, terima kasih Ibu Rita sudah hadir. Terus kemudian di sebelah Ibu Rita ini adalah Ibu Indira Saraswati SH. Nah Ibu Indira terima kasih kehadirannya, beliau adalah selaku tenaga kependidikan dari kampus Kwi Kian Gi. Kemudian yang ketiga, nah ini yang mulai yang Bapak kita pada pagi hari ini, selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Der Gibson Siagian MM. Nah, terima kasih sudah hadir Pak. Nah perwakilan mahasiswi kita tentu saja cantik juga dong. Saudari Amelia Angelica Tirta. Oke Amel, terima kasih kehadirannya. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami ingin mengarahkan kepada masing-masing capansel untuk melakukan presentasi gitu ya. Singkat-singkat saja ya Bapak Ibu ya, mungkin 5 menitan gitu ya. Presentasi nanti akan dimulai yang pertama dari Ibu Rita, kemudian langsung disambung saja ya Bu ya oleh Pak Siagian, kemudian Ibu Indira dan terakhir ditutup oleh Saudari Amel. Baik, saya kira sudah bisa langsung dimulai, kamera sudah siap, boleh langsung Bu Rita dipresentasikan untuk materinya. Selamat pagi, terima kasih Ibu Mori atas kesempatan yang sudah diberikan, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu. Ini pengalaman baru bagi saya ya, menjadi calon panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti kita ketahui bersama, memang pendidikan itu adalah hak asasi semua orang dan berfungsi sebagai bekal bagi generasi penerus untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Sayangnya kita masih dapat menemukan praktek-praktek kekerasan, terutama kekerasan seksual yang dilakukan oleh baik itu dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah jelas hal ini merupakan halangan untuk menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif dan merata. Next, mungkin slide pertama. Baik, seperti kita ketahui bersama juga, peran strategis pendidikan tinggi itu adalah jelas mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora, pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini semua, jelas dibutuhkan yang namanya budaya akademik. Next. Oke, untuk wujudkan budaya akademik yang sesuai dengan asas pendidikan tinggi ini, seluruh sivitas akademika berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia secara umum, khususnya perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Nah, budaya akademik ini jelas dibutuhkan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah diperlukan yang namanya standar perilaku etik, di mana standar perilaku etik ini wajib dirumuskan oleh penyelenggara pendidikan tinggi dalam suatu etika akademik atau kode etik yang isinya tentang pedoman sikap, perilaku, dan tindakan yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta konsekuensi, baik itu berupa penghargaan atau sanksi, baik bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Next. Oke. Faktanya ternyata di lingkungan perguruan tinggi itu masih belum bebas dari kekerasan. Jadi apabila kita mengutip data dari beberapa tahun silam, dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, praktek bullying atau perundungan itu merupakan jenis kekerasan yang sering dialami oleh pelajar dan mahasiswa. Bahkan data dari Organization
OECD itu menyebutkan bahwa Indonesia masih menduduki posisi kelima. Posisi kelima di mana jumlah populasi negara tertinggi, paling tinggi nomor 5. Next. Ini karena waktunya terbatas 5 menit. Nah, bahkan merujuk dari data catatan mungkin nggak, catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2020, kekerasan berbasis gender juga terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Bahkan dari total kasus yang diadukan, universitas itu menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 27%, dengan jenis kekerasan yang paling banyak itu adalah kekerasan seksual. Dan ini adalah semua fakta di antara kita. Ini data belum termasuk dark number atau angka gelap. Angka gelap itu artinya kasus-kasus yang tidak dilaporkan ke lembaga-lembaga resmi. Next. Oke, mungkin bisa disingkat saja, next juga. Oke, dari awal kita selalu menyebut tentang kekerasan seksual. Sebetulnya apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual di sini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Ya, karena baik itu ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat bisa penderitaan psikis ataupun fisik, sehingga seseorang hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi? Itu adalah next. Mungkin. Nah, bentuk kekerasan seksual ini adalah sebetulnya bukan hanya mencakup tindakan saja, tapi bisa dalam bentuk verbal, misalnya penyampaian ujaran yang merendahkan kondisi fisik seseorang, ataupun bisa juga non fisik, atau melalui teknologi informasi, karena sekarang mungkin era digital, media sosial, gampang sekali orang merekam atau mengambil foto atau video tanpa seizin, ya kan, tanpa izin korban atau dengan paksaan. Nah, inilah beberapa contoh yang masih terjadi faktanya kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Next. Oke, misalnya ya, difoto tanpa izin dan disebar ke medsos, mahasiswa baru jadi incaran KBGO. KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online. Jadi memang misalnya sering terjadi mahasiswa senior ya pada masa orientasi mengambil foto atau video mahasiswa baru ya lalu diunggah di media sosial. Oke, ini ada beberapa misalnya daur ulang konten cantik kampus, misalnya kan sekarang banyak akun-akun yang mengatasnamakan universitas, bukan situs resmi universitas, tapi dia menggugah tanpa izin foto-foto mahasiswa-mahasiswa yang dianggap cantik ataupun ganteng. Next saja. Nah, indikator dari kekerasan itu jelas adanya paksaan. Jadi paksaan adalah penyalahgunaan kekuasaan di mana mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Bisa next lagi. Oke, jenis paksaan yang dimaksud bisa saja membuat seseorang merasa bersalah, tekanan berulang kali, atau membuat seseorang menjadi tidak berdaya, dan ini juga bisa berupa ancaman, manipulasi, dan rasionalisasi. Next lagi. Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh si korban bukan hanya dampak fisik seperti cedera atau hamil di luar nikah, tapi yang punya trauma dalam jangka panjang bisa jadi itu adalah rasa malu, rasa bersalah, depresi, cemas, bahkan takut akan pembalasan dari si pelaku. Oke, dan ini jelas si korban memerlukan, saya ulangi sekali lagi, apabila kita mengalami hal ini di lingkungan perguruan tinggi, jelas ini harus ditangani. Beberapa langkah penanganan itu adalah berupa kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan itu adalah bisa berupa bantuan kesehatan, bimbingan rohani misalnya, atau konseling. Lalu ada juga yang namanya kegiatan perlindungan. Artinya si korban kita memberikan bisa perlindungan jaminan keberlanjutan studi bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga pendidik ataupun dosen, atau bahkan jaminan dari kerahasiaan identitas si korban. Lalu ada juga bisa berupa penanganan. Oke, maksud saya yang ketiga, pengenaan sanksi administratif. Ini nanti ada 3 jenisnya, bisa dalam bentuk ringan. Ringan itu misalnya sanksi dalam bentuk teguran tertulis,
atau permintaan maaf yang dipublikasikan di mass media, atau sanksi berat berupa penghentian sementara dari jabatan atau penghentian kuliah kalau itu dilakukan oleh mahasiswa, sampai sanksi berat yaitu penghentian tetap dari jabatan si pelaku. Dan yang keempat, perlu adanya langkah pemulihan korban. Oke, sehingga diperlukan yang namanya nanti untuk mengatasi itu semua perlunya memang hadirnya Satgas PPKS ini di lingkungan perguruan tinggi. Next saja, mungkin slide terakhir. Ini adalah peran Satgas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Next saja. Ini adalah tugas wewenang Satgas PPKS. Next. Oke, ini mekanisme penanganan kasus nanti oleh Satgas, mulai nanti dari bagaimana menerima laporan tim Satgas, lalu melakukan pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, sampai nanti adanya pencegahan untuk keberulangan. Next lagi. Oke, dan akhirnya saya ingin menyatakan bahwa inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, bahwa seluruh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Mori. Jadi yang pertama, perkenalkan, nama saya adalah Der Gibson Siagian. Jadi sebagai dosen di IBKKG ini sudah 32 tahun. Dan selama ini dari tahun 2011 sampai dengan 2019 ditugaskan sebagai sekretaris program studi manajemen. Dan dari 2019 sampai sekarang bertugas sebagai koordinator pengelola kelas eksekutif. Nah, pertama-tama saya ucapkan yang kami hormati kepada para panelis, terima kasih atas kehadirannya, dan kepada calon pansel juga terima kasih kebersamaannya. Baik, kepada ini bisa dimunculkan presentasinya. Nah, itulah perkenalan saya. Next. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa landasan filosofi dan landasan hukum pendidikan secara umum di Indonesia yang pertama adalah membentuk karakter bangsa yang beriman, cerdas, dan nasionalis. Kemudian menyediakan dan memastikan lingkungan pendidikan yang sehat secara mental, secara fisik, serta aman dan nyaman. Sangat mulia landasan filosofis dan hukum pendidikan ini. Namun masih ironis. Kenapa saya katakan ironis? Beberapa catatan dari Komnas Perempuan setiap tahunnya. Jadi ada catatan mereka setiap tahun, ternyata di lingkungan pendidikan itu untuk semua jenjang pendidikan itu masih ada kekerasan. Secara umum kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual. Nah, secara khusus kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual itu yang terbanyak ada pada jenjang pendidikan tinggi. Ironis, padahal pendidikan itu tujuannya beriman, cerdas. Padahal pendidikan tinggi itu artinya pendidikannya sudah semakin banyak, malah terjadi paling banyak kekerasan seksual. Ironis. Nah, bahkan beberapa organisasi pegiat perempuan memberi label bahwa sekarang ini Indonesia itu adalah darurat kekerasan seksual. Tentu fakta ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Oleh karena itu kita lihat sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa respon. Bisa dilanjut, respon dari pemerintah itu yang pertama adalah telah terbit Permendikbudristek nomor 30 tahun 21 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan itulah proses yang sedang kita jalani sekarang. Kemudian, yang bisa kita gunakan sekarang ini adalah Persekjen Kemdikbudristek nomor 27 tahun 2022. Apa itu? Adalah pedoman pelaksanaan secara teknis dari Permendikbud 30 tahun 2021. Nah, oleh karena itu sebenarnya pelaksanaan Permendikbudristek nomor 30 ini sangat dibantu dengan adanya Persekjen ini tahun nomor 27 2022.
Selain itu, sudah terbit juga, baru 3 bulan ini terbit, yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Terbitnya Agustus 2023 itu, baru beberapa bulan. Kenapa tadi? Karena ternyata kekerasan itu terjadi di setiap jenjang pendidikan. Kalau disebut setiap jenjang, itu termasuk dari usia dini, PAUD. Ada juga ternyata kekerasan, sangat mengkhawatirkan. Dan ini saya sebutkan tadi sudah terbit yang Agustus yang lalu, yaitu apa? Pencegahan dan penanganan kekerasan di semua lingkungan satuan pendidikan. Bukan lagi hanya di perguruan tinggi, tapi semua dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ini tentu menjadi pedoman bagi kita sebagai satuan pendidikan untuk menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, terkait dengan Permendikbud 30 tadi, itu bukan lagi filantropi, tetapi sudah menjadi kewajiban. Bahkan, kalau sampai ada perguruan tinggi yang tidak melaksanakannya, akan dikenakan sanksi. Sanksinya tidak main-main. Ada 2 kemungkinan sanksi. Sanksi yang pertama adalah tidak memperoleh bantuan apapun dari pemerintah. Atau bisa juga akreditasi diturunkan. Nah, ini saya kira sangat berat. Oleh karena itu maka kita memang harus merespon dari Permendikbud ini dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana di lingkungan kita Institut Bisnis dan Informatika Kwik-Gangi? Bisa dilanjut? Nah, di IBI KKG inilah yang kita laksanakan seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Bahwa memang kita menyikapi secara serius. Menyikapi secara serius artinya bukan saja sebenarnya hanya sekedar amanat dari undang-undang, tapi perlu goodwill dari kita bahwa memang di lingkungan kita harus bebas dari kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nah, tentu apa yang kita lakukan harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan bahwa adanya jaminan di lingkungan kita itu. Jaminan apa? Jaminan terhadap pencegahan dan jaminan terhadap penanganan. Jaminan terhadap pencegahan itu bisa menggunakan dari sisi pembelajaran. Artinya ketika kita menyusun kurikulum, maka sudah memihak kepada pencegahan terhadap kekerasan. Demikian juga jaminan kebijakan. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh siapapun, di tingkat manapun, itu harus memihak kepada kebebasan dari kekerasan. Tentu kemudian yang ketiga, pencegahan yang ketiga, penguatan budaya komunitas. Komunitas artinya bahwa dalam setiap komunitas, apakah itu komunitas UKM, komunitas dosen, mahasiswa, dan sebagainya, kita selalu mengedepankan dan mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Dan terakhir adalah dan kita harus mengutamakan pencegahan ini. Sediakan payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun demikian, kalau sudah terjadi tentu harus ada jaminan yang kedua, yaitu jaminan penanganan. Apa itu jaminan penanganan? Yaitu jaminan pendampingan kepada korban ataupun pelaku, kemudian jaminan penanganan seterusnya, kemudian adanya sanksi yang tegas kalau terbukti kepada pelaku, dan yang kemudian jaminan bahwa tidak terjadi pengulangan. Nah, ini yang perlu kita lakukan sehingga lingkungan IBI KKG, kemudian pelaksanaan tridharma di lingkungan kita berjalan secara bermartabat, manusiawi, inklusif, terutama bebas dari kekerasan. Saya kira demikian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada atau langsung kepada Ibu Indira. Silakan Ibu. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Kepada Bapak Firsa Roy Hisal selaku observer internal, pada Bapak Budi Widyo dan Ibu Olivia selaku pihak panelis, dan Bapak Ibu Capansel dan segenap seluruh sivitas akademika kampus yang turut menyaksikan melalui kanal YouTube. Perkenalkan, saya Indira Saraswati, saya perwakilan dari tenaga pendidik, juga sebagai kali ini bertindak sebagai Capansel juga dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mungkin boleh dibantu untuk slide-nya. Slide berikutnya. Oke, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, kita itu ada data dari Komnas Perempuan. Di Komnas Perempuan yang merilis catatan tahunan per 7 Maret kemarin menyatakan sebanyak 4.371 kasus, atau mungkin bisa kita simpulkan bahwa ada sekitar 12 kasus kekerasan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setiap harinya. Dan berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicatat dari 23.000 kasus sekian, kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Oleh karenanya, slide berikutnya. Oke, kekerasan seksual sendiri adalah perbuatan merendahkan, menghina, ataupun menyerang, seperti yang Bapak Ibu semua sudah ketahui ya. Nah, kenapa sih kekerasan seksual itu menjadi penting? Ada banyak dampak yang akan terjadi terhadap orang yang tidak kita lindungi, ataupun kekerasan seksual yang tidak kita cegah yang bisa mengakibatkan ada dampak psikis. Dampak psikis itu rasa khawatir, rasa takut, dan lain-lain. Nah, sakit kepala juga bisa dari dampak psikisnya ya. Nah, post traumatic stress disorder atau PTSD, dalam sebuah survei yang dilakukan, korban kekerasan seksual, di antara 100 korban kekerasan seksual terdapat sekitar 80 sampai 90% korbannya mengalami PTSD. PTSD apa sih? PTSD adalah ingatan yang berulang akan kejadian yang menimbulkan kekhawatiran terhadap korbannya. Jadi bisa kebayang nih Bapak Ibu, misalkan ada orang yang telah menjadi korban kekerasan mengalami PTSD, itu pasti bisa yakinkan bahwa hubungan interpersonal, hubungan dia dengan keluarga, bahkan hubungan dia dengan lingkungan itu akan sangat terpengaruh. Banyak bisa terjadi karena mungkin triggernya lingkungan, suasana yang terjadi. Nah, lebih lanjut, PTSD yang berlanjut dan berkepanjangan ini akan menimbulkan gejala fisik terhadap korbannya. Korban yang mengalami PTSD berkepanjangan, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, misalkan kita kalau ke dokter kita ditanya nggak boleh stres ya, nggak boleh stres. Bayangkan korban ini mengalami stres berkepanjangan, bukan tidak mungkin akan berpengaruh ke fisik dari korban tersebut, bisa gejala darah tinggi ataupun jantung dan sebagainya. Oke, boleh slide berikutnya. Oke, besarnya dampak kekerasan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama melindungi setiap warga, setiap individu dalam melangsungkan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, dan terhindar dari kekerasan seksual yang bisa saja diterimanya. Lebih lanjut boleh? Nah, oleh karenanya Kemendikbud mengeluarkan Undang-Undang 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Berlakunya Permendikbud ini adalah untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, terlindungi, dan pelaksanaan tridharma yang lebih optimal di lingkungan kampus. Kita kan sebagai manusia, kita melanjutkan pendidikan, kita harus merasa dengan kita merasa nyaman, dengan kita merasa tempat itu adalah tempat yang aman untuk kita melaksanakan pendidikan atau berkehidupan gitu ya. Itu akan sangat membantu kita dalam tumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai tujuan kita dengan lebih baik, seperti itu.
Lanjut, saya kira saya mengutip dari Pak Mahatma Gandhi ya, hanya ada 2 hari di dunia di dalam 1 tahun, itu masa lalu dan masa kini. Jadi bersama-sama kita bantu seluruh tingkatan, seluruh sivitas, bersama-sama kita membantu perangi kekerasan seksual guna kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu aja dari saya, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Budi Widianto, Ibu Olivia, dan juga Bapak Firzal selaku panelis pada kegiatan uji publik hari ini. Kemudian juga saya ucapkan selamat pagi kepada para Bapak, Ibu, capan selainnya, dan juga para partisipan yang telah hadir di kegiatan uji publik baik secara offline maupun online. Perkenalkan, saya Neni Jelika selaku salah satu perwakilan dari mahasiswa manajemen angkatan 2020, dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2023-2024. Mungkin untuk memulai kegiatan presentasi ini, saya ingin membagikan terlebih dahulu sekiranya mungkin pengalaman yang pernah saya alami terkait dengan kekerasan seksual, di mana yang pertama mungkin bisa dimulai juga PPT-nya. Yang pertama adalah saya pernah menjadi listener bagi rekan saya yang pernah menjadi korban dari kekerasan seksual. Mungkin waktu itu turut memprihatinkan karena saya perlu untuk memposisikan diri saya sebagai korban seperti apa. Kemudian juga karena saya tahu ketika memposisikan diri sebagai korban akan merasa bingung, kemudian juga akan merasa kurang percaya diri, merasa tidak aman dan juga nyaman terhadap lawan jenis, sehingga dari saya sendiri pun juga perlu untuk menjadi pendengar yang netral agar tidak terjadi hal yang main hakim sendiri ataupun menyalahkan salah satu pihak. Oke, mungkin pengalaman yang kedua adalah saya tidak pernah melakukan yang namanya kekerasan seksual, karena sedari kecil saya selalu diajarkan oleh orang tua saya bagaimana cara beretika yang baik, bermoral, memiliki moral, dan juga mampu membedakan mana hal yang benar, mana hal yang salah. Tentunya sebagai perempuan, sebagai wanita yang dewasa, saya diajarkan untuk dapat melindungi diri sendiri, bersikap berani, tegas, dan juga mampu untuk menghargai orang lain. Dan yang terakhir, dengan adanya modul pelatihan dari LDIKT mengenai penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual, memberikan insight untuk bagaimana cara mengutamakan korban, bagaimana penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia, ataupun bagaimana pembentukan Satgas ini menjadi salah satu tujuan kita meningkatkan mencapai tridharma dari perguruan tinggi. Isu terkait dengan kekerasan seksual, saya mengambil 3 timeline, yaitu yang pertama dari tahun 2015 hingga tahun 2021, di mana Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual itu terjadi paling banyak di lingkup perguruan tinggi, sebanyak 87,91%. Kemudian pada tahun 2022, kekerasan seksual itu terjadi paling banyak korbannya sepanjang tahun 2022, sebanyak 11.016 kasus. Dan yang terakhir di tahun 2023, saya paparkan jumlah kasus kekerasan seksual itu mencapai 14.759 kasus, dengan 2.888 itu kasusnya korban merupakan berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 13.162 ini korban kekerasan merupakan berjenis kelamin perempuan. Dan ketiga timeline ini memiliki persamaan, yaitu di mana mayoritas korban merupakan berjenis kelamin perempuan dan berada di antara umur 13 ataupun 17 tahun hingga 30 tahun ke atas, dan usia ini merupakan usia produktif yang di mana orang-orang itu sudah masih menempuh jenjang pendidikan ataupun di lingkup pekerjaan. Maka dari itu terbitlah hukum yang mengatur mengenai penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dan juga UU nomor 12 tahun 2022, yang dimana isinya itu mengenai definisi dari kekerasan seksual itu seperti apa, pembentukan Satgas dan tugas-tugas dari Satgas itu sendiri, serta bagaimanakah penanganan yang diberikan untuk si korban kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dampak bagi korban. Seperti yang kita sering temui bahwa korban ini sering merasa takut, trauma, stres, atau bahkan kayak mengalami ketidaknyamanan untuk bertemu dengan lawan jenis, maksudnya sensitif terhadap sentuhan, atau bahkan bisa sampai ke konsekuensi fisiknya yang semakin menurun. Contohnya karena mengalami hal kejadian seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dira tadi, mengalami namanya PTSD yang akan merekord kejadian
apa yang telah ia alami mengenai kekerasan seksual, sehingga ia merasa aduh jadi nggak nafsu makan, jadi stres, sehingga akan berdampak negatif ke tubuhnya secara fisik. Kemudian adanya faktor dari pelaku yang telah saya rangkum dari pendidikan, pergaulan, habit, keluarga, kekuasaan, sosial media, dan juga normalisasi. Di mana yang pertama dari keluarga, seorang remaja akan mencontoh perilaku dari orang tuanya melakukan kekerasan seksual, ataupun juga melakukan KDRT, itu pun juga termasuk salah satu pembentukan mindset dari si anak-anak. Kemudian yang kedua adanya pendidikan dan juga pergaulan. Kurangnya pendidikan mengenai sex education, kemudian juga kurangnya pendidikan akan penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual ini akan berdampak bagi si psikologis anaknya. Dan pergaulan yang kurang baik akan berdampak juga pada tingkah laku dan juga pola pikir dari si pelaku. Kemudian dari habit bisa kita lihat bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan sering main sosial media seperti Instagram, TikTok, dan bahkan tidak dapat dikontrol oleh orang tua penggunaan gadget ini. Seringkali kita lihat bahwa di Instagram ataupun TikTok muncul di explore ataupun for you page-nya itu berupa konten vulgar atau mengandung pornografi. Kemudian adanya penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh para petinggi yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga membuat si korban ini takut untuk speak up. Yang terakhir adanya normalisasi. Biasanya pelaku ini bersembunyi di balik kata bercanda atau mereka suka bilang, alah gitu aja baper. Nah, maka dari sanalah pelaku semakin menjadi-jadi untuk melakukan kekerasan seksual. Kemudian adanya faktor dari si korban. Korban merasa kurangnya dukungan baik secara emosional ataupun secara psikologis. Mereka mungkin merasa bingung harus bercerita kepada siapa, kepada keluarga, teman, atau mungkin orang-orang yang mungkin tidak bisa ia percayai. Kemudian yang kedua, adanya ketakutan untuk melapor. Ketakutan untuk melapor ini biasanya faktornya karena merasa takut diancam balik oleh si tergugat. Yang kedua adalah dicap negatif oleh si masyarakat, kayak merasa, aduh saya udah kotor gitu. Maksudnya kan nggak mungkin secara langsung misalkan saya menggambarkan bahwa si perempuan ini melapor dan biasanya jarang sekali mereka mengatakan bahwa saya dilecehkan. Maka dari sanalah mereka takut untuk dicap negatif oleh masyarakat. Dan yang terakhir adanya kurang penindaklanjutan terhadap si pelaku. Jadi karena merasa penindaklanjutannya cuma sampai situ aja. Jadi ia merasa sia-sia untuk melapor karena toh juga tidak ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian dari faktor lingkungan adanya victim blaming culture, di mana korban selalu menjadi korban. Bahkan adanya korban selalu, kalau misalkan dari perspektif orang lain, itu selalu dikatakan, kok kamu gak melapor, kok kamu gak cerita, kok kamu mau aja. Dan dari sanalah timbul mindset dari si korban bahwa, gue korban, jadi gak mungkin saya bisa menang gitu melawan kekerasan seksual ini. Yang kedua adanya gender inequality, di mana didikan untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu tentunya berbeda. Anak perempuan itu biasa dididik untuk melindungi dirinya sendiri. Berbeda dengan laki-laki yang selalu dituntut untuk dominan daripada perempuan. Bahkan jarang ada orang tua yang mendidik laki-laki untuk menjaga perempuan, bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik. Kemudian kurangnya wadah profesional yang aktif. Contohnya dengan pembentukan Satgas PPKS ini merupakan salah satu penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual yang cukup baik dan dilihat dari tingkat urgensinya yang tinggi bahwa di perguruan tinggi itu banyak kekerasan seksual yang terjadi, maka Satgas ini merupakan salah satu salah satu cara untuk mencapai cita-cita tridharma dari perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir adanya kurangnya awareness dari individu di warga kampus masing-masing, karena kekerasan seksual ini pun menjadi tanggung jawab bersama, urgensi bersama, sehingga sebagai individu tentunya, sebagai Capansel, sebagai Satgas, tentunya kita juga perlu untuk meningkatkan kesadaran dari si warga kampus sekitar mengenai penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, penanganan terhadap korban, seperti yang tertera pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, bahwa yang pertama, korban itu berhak untuk mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan juga pemulihan. Sedangkan bagi si pelaku harus mendapatkan sanksi yang sepadan dengan apa yang sesuai dengan tindakan apapun yang telah ia lakukan. Dan di sini saya telah rangkum proses-prosesnya itu bisa kita memberikan dukungan terhadap korban, bisa melakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan bahwa pelaku ini memang bersalah atau sering melakukan tindakan tersebut. Kemudian adanya pemberian sanksi yang sepadan,
kemudian juga peningkatan kesadaran dari masyarakat maupun warga kampus, dan yang terakhir adanya mengembangkan kebijakan yang sesuai gitu, misalkan adanya prosedur untuk melakukan pelaporan, prosedur untuk melakukan investigasi, serta adanya sanksi yang berlaku bagi si pelaku secara tertulis. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya berikan mengenai kasus kekerasan seksual dan juga isu-isunya. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih para Capansel atas pemaparannya. Wow ya, sungguh menambah insight buat kita semua mengenai terkait dengan kekerasan seksual ini ya. Baik, selanjutnya adalah kita memasuki sesi tanya jawab dengan penguji terhadap materi yang tadi sudah dipaparkan oleh keempat orang Capansel kita. Namun sebelum sesi tanya jawab saya serahkan kepada para penguji, mohon kiranya kamera mungkin bisa menyorot para penguji kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Wakil Rektor kita ya, Wakil Rektor 1 yaitu Bapak Dr. Budi Widyo. Selamat pagi Bapak. Ya, sudah terlihat di kamera ya. Oke, Selamat kemudian Waalaikumsalam. Di sisi tengah nih yang paling cantik hari ini ada penguji 2 kita, Ibu Olivia. Selamat pagi menjelang siang lah ya ini. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini ada penguji eksternal kita. Terima kasih kehadirannya Pak Firza Roy. Baik, kalau begitu langsung saja Bapak Ibu, waktu saya serahkan kepada para penguji. Mungkin bisa dimulai dengan penguji 1 dulu, langsung ya Pak ya, dilanjutkan dengan penguji 2, kemudian juga langsung disambung oleh penguji 3 kita pada hari ini. Kami persilahkan Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Mori ya. Izin saya kenalkan dulu ya, tadi sudah belum dikenalkan, saya Budi Widyo selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Oke, baik. Kepada calon panitia seleksi Satgas PPKS, saya ucapkan terima kasih ya, Anda telah mempresentasikan dengan baik. Tadi telah sepakat bahwa dalam presentasi kasus-kasus yang terjadi dalam kekerasan seksual itu sering terjadi di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu Kementerian ya melalui Pak Menteri kita Mas Nasdim mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, Satgas yang kita bentuk berikan pada amanah tadi ya, Permendikbudristek 3021 itu nanti adalah melaksanakan tugas dalam rangka untuk pencegahan ya, sekaligus penanganan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, apakah tugas-tugas yang dilaksanakan itu nanti hanya melakukan penanganan kepada para mahasiswa saja atau seluruh warga perguruan tinggi, khususnya adalah di KKG nanti? Itu yang pertama ya. Apakah juga bisa juga penanganan pada di luar para mahasiswa saja atau di luar mahasiswa juga ada? Contoh misalkan pada penanganan terhadap pelecehan sosial terhadap dosen atau tenaga pendidik ya, atau tenaga pendidikan maupun warga kampus lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kejadian pelecehan tadi hanya dalam lingkungan kampus saja atau bisa saja kejadian ini di luar kampus? Contoh misalkan terjadinya pelecehan seksual saat kejadian di KKN atau PKL. Itu mungkin 2 pertanyaan saya, nanti mohon untuk dijelaskan bagaimana tanggapan Anda atas pertanyaan saya. Saya lanjutkan ke Ibu Olive ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan mahasiswa. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, mewakili dari Unit Pusat Konseling, Karir dan Kompetensi Mahasiswa atau PK3M, Institut Bisnis dan Informatika QuickNG. Mohon rekan operator untuk menampilkan di layar. Terima kasih. Kita ketahui bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan hasil dari adanya kekosongan hukum untuk mengenai dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbud telah disampaikan nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi salah satu pedoman untuk melindungi korban kekerasan seksual dan melakukan pencegahan agar dapat mengurangi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Tadi rekan-rekan Capansel, Satgas
PPKS IBKKG telah memaparkan dengan sangat baik tentang gambaran pengertian dari kekerasan seksual yang telah diatur di dalam pasal 1 Peraturan Nomor 30 Tahun 2021. Saya tertarik bagaimana korban kekerasan seksual itu bukan hanya berdampak secara fisik. Berulang kali tadi ditekankan oleh rekan-rekan, ada juga dampak secara psikologi, secara psikis. Salah satunya adalah PTSD atau Post Traumatic Syndrome. Hal ini juga perlu dipahami bahwa ada masuk dalam kategori sosial. Tidak sedikit jika Bapak Ibu rekan mahasiswa meninjau lagi dampak yang terjadi bagi para korban kekerasan seksual cenderung bahkan yang tidak ditangani, tidak dilindungi dengan optimal, tidak diperhatikan secara efektif dan efisien, bisa berujung pada tindakan bunuh diri atau kematian. Dan ini bisa berdampak untuk semua pihak. Menjadi pertanyaan yang saya harapkan dapat dijawab oleh Bapak Ibu dan rekan mahasiswa adalah bagaimana komitmen Bapak Ibu rekan mahasiswa selaku Capansel Satgas PPKS IBKKG untuk mempertimbangkan aspek minat dan kompetensi dalam pemilihan figur Satgas, khususnya jika kita meninjau pada ketentuan hak dan kewajiban para korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saya perkenalkan kembali, nama saya Firza Rohizal. Background saya itu advokat, praktisi hukum. Jadi saya juga sering di masyarakat menangani perkara-perkara kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkungan kampus maupun yang sering terjadi yaitu di lingkungan rumah tangga. Itu saya pernah bernaung di suatu lembaga bantuan hukum khusus untuk menangani perkara-perkara KDRT seperti itu ya. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat apabila ada suatu kasus itu pelaku sejak awal bahkan belum adanya laporan, adanya upaya dari korban untuk melakukan upaya hukum, itu sudah berupaya untuk menutupi kasusnya supaya jangan bergulir seperti itu. Tadi salah satu Capansel, Ibu Olivia, Saudari Amelia Angelika tadi sudah menceritakan dari awal itu adanya kekuasaan seperti itu kan, sehingga si korban merasa takut seperti itu. Jadi yang saya alami itu secara teknis dari awal tuh si pelaku ini udah mempergunakan upaya kekuatan-kekuatan baik di misalnya orang tua, kalau di mahasiswa sebagai pelaku orang tuanya itu misalnya pejabat tertentu ataupun penegak hukum tertentu sudah mempergunakan kekuasaan itu untuk menghubungi atau mendatangi korban untuk mengatakan nanti perkaranya nggak akan naik loh, kan gitu kan, karena kita punya backing yang kuat kan gitu, satu. Dan kedua, menawarkan upaya-upaya memberi kompensasi tertentu supaya perkaranya nggak naik. Nah ini di sini. Ini belum masuk laporannya ke kepolisian atau lembaga-lembaga lain kan gitu. Dari awal aja udah seperti itu. Nah artinya dari awal ini harus ada pendampingan yang menguatkan dari si korban itu sebelum nanti si yang mendampingkan nantinya kan Satgas kan, anggota Satgas ini, sebelum nanti ketika pun masuk ke proses penegak hukum itu kan, kalau kasus kekerasan seksual ini udah masuk ranah pidana, artinya kan berarti penegak hukumnya polisi, masuk ke ranah kepolisian, kemudian nanti kalau perkaranya naik di lebih tinggi lagi untuk diputuskannya perkara ini kan di pengadilan. Nah itu pendampingan udah dari awal gitu. Nah jadi ketika cenderung ada upaya-upaya penutupan kasus, kemudian di tingkat kepolisian akan ada upaya-upaya penghilangan barang bukti atau mengurangi potensi si pelaku ini bersalah kan gitu.
ada upaya-upaya itu. Bahkan ketika di kepolisian itu sudah berbeda lagi. Penegak hukum yang dipengaruhi. Penegak hukum dipengaruhi ya tadi, ada saudara atau orang tuanya atau siapapun kenalan dari pelaku untuk menakut-nakuti si penegak hukum. Nanti kalau dilanjutkan nanti dia bisa jabatannya ya terpengaruh lah kan gitu. Ada upaya-upaya seperti itu dari pelaku. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menemukan figur Satgas nanti yang memiliki integritas yang tinggi dan tidak terpengaruh adanya ancaman-ancaman seperti tadi ditakutin adanya backing dari pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya. Itu bagaimana kita menemukan figur anggota Satgas yang memiliki integritas, tidak terpengaruhi adanya ancaman atau pengaruh uang seperti itu kan, satu. Dan kedua, harus ada langkah-langkah yang tepat dalam penanganannya ketika ditemukan upaya-upaya seperti ini oleh pelaku. Harus ada upaya yang tepat, strategi yang tepat, gitu. Itu bagaimana figur yang seperti itu nanti, dan apa kira-kira nanti langkah yang tepat apabila menemukan upaya-upaya penutupan kasus atau mencegah laporannya tidak naik kan gitu. Satu. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian ada kaitannya juga dengan kasus seperti itu tadi, ada upaya untuk memberikan kompensasi ataupun dari pihak pelaku. Nah, gini, dalam suatu kasus itu sekarang ada dari kita lebih fokus ke pidana ya, dari baik dari pengadilan maupun dari pihak kepolisian itu dia itu mencoba diupayakan dulu upaya-upaya restoratif justice kan gitu. Jadi restoratif justice itu sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana namanya ultimum remedium. Artinya begini, kalau upaya pemidanaan terhadap seseorang itu usahakan benar-benar upaya yang terakhir untuk menggunakan sarana pidana. Coba dulu upaya-upaya lain kan gitu kan. Nah, di kepolisian ada surat Kapolri ya, skep Kapolri ya, tentang peraturan restoratif justice. Kemudian di Mahkamah Agung juga ada. Restoratif justice ini kan upaya tadi bagaimana para pihak korban dan pelaku ini bisa ditempuh mekanismenya apa yang membuat mereka menutup perkara ini supaya damai kan gitu kan. Nah, cuman dalam perspektif keadilan bagi perempuan, ada sesuatu yang itu tidak memiliki daya tawar. Apabila ya, katakanlah perbuatan yang paling tinggi kita ambil misalnya perkosaan kan gitu kan. Ya, kalau ini udah pidana murni perkosaan, masa ada upaya-upaya restoratif justice kan gitu. Itu satu dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan. Kemudian bagi kampus juga harus bijaksana dan bisa memilah-milah kasus gitu kan. Kasus mana yang ini harus benar-benar kita tegakkan hukum pidananya gitu kan. Kasus mana yang ini, oh ini sebenarnya masih bisa didamaikan oleh para pihak korban maupun pelaku. Karena tujuannya juga untuk keadilan bagi semua, tidak hanya sebagai pelaku, korban maupun kampus. Karena di kasus tertentu kalau kita terlalu keras untuk akan mengusut atau melaporkan atau mempidanakan si pelaku, padahal itu levelnya masih level yang tertentu yang masih bisa diselesaikan dengan restoratif justice, tentu yang terbaik buat kampus ada juga sebenarnya untuk menutup perkara ini secara restoratif justice. Nah, itu ada kriteria tingkat kejahatannya kan gitu. Tadi mungkin ada salah satu calon bilang, ini hanya foto-foto gitu kan. Tapi kan itu udah termasuk kekerasan seksual. Foto-foto misalnya mahasiswa sedang sendiri di bagian mana tertentu itu kan termasuk kekerasan seksual. Tapi secara efektivitas hukum ada hal-hal yang
bagi kampus terutama ya kan, kalau ini di blow up sampai dengan perkara sarana kepolisian atau pidana, ini tentu nama kampus akan juga menjadi mencuat dan ada efek positif atau negatifnya kan gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita memilah suatu kasus ini? Apakah ini kasus yang wah ini tidak ada daya tawar, ini harus memenuhi keadilan bagi korban, pelaku harus dipidana setinggi-tingginya kan gitu kan? Atau kasus ini cukup didamaikan dengan cara restoratif justice. Nah itu harus bijak itu. Nanti Satgas itu harus bijak. Satgas harus bijak memilah kasus. Tapi jangan juga Satgas ini terpengaruh oleh pihak-pihak yang tadi yang mencoba meminta damai kasusnya. Padahal ini kasus apabila didamaikan akan memberikan dampak perbuatan nanti ini menjadi hal yang biasa dan berulang gitu. Artinya hukum pidana itu juga di satu sisi hukum pidana ini upaya yang terakhir lah gitu di satu sisi, tapi di sisi lain hukum pidana itu adalah efek jerah bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana supaya nanti calon pansel bisa melahirkan figur yang dia pintar, cerdas, integritas tinggi, dan juga kasus ini harus diperjuangkan seadil-adilnya bagi korban, atau ini kasus yang sebenarnya bisa selesaikan dengan metode restoratif justice. Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih untuk sementara itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada para Capansel untuk menjawab. Boleh secara bergantian, silakan Bapak Ibu. Siapa dulu? Dari siapa? Bu Rita dulu. Oke, boleh? boleh. Baik, terima kasih Bu Mori. Ini pertanyaannya gampang-gampang susah, atau bahkan susah semua begitu. Baik, tapi terima kasih Pak Budi, Bu Olivia, sama Pak Firza. Jadi saya coba menjawab berdasarkan apa yang saya ketahui gitu ya, dan apa yang saya baca selama ini mengenai PPKS ini. Pertama untuk Pak Budi Widyo, apakah ini peraturannya mengatur apakah hanya mahasiswa saja gitu ya Pak ya? Pak Budi, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini memang peraturan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap sivitas akademika Pak. Jadi kalau kita bicara sivitas akademika, pasti bukan hanya dosen dan mahasiswa, tapi juga tenaga pendidik masuk di dalamnya. Jadi ini adalah perlindungan terhadap sivitas akademika di dalam mewujudkan pembelajaran yang aman, baik itu dosen, di situ sudah disebutkan jelas, mahasiswa, maupun semua tenaga kependidikan yang ada di dalam lingkungan kampus. Jadi tadi Pak Budi menanyakan apabila ada kejadian mungkin ya Pak ya di luar kampus. Nah, sepengetahuan saya itu di luar konteks di dalam peraturan ini. Jadi memang hanya pelakunya dalam yang terjadi mengatur hanya fokusnya hanyalah sivitas akademika, di mana kejadian itu hanya di dalam lingkungan kampus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Ibu Olivia mengenai minat dan kompetensi tim Satgas ya Ibu Olivia. Baik, minat dan kompetensi itu adalah yang pertama memang jelas tim ini harus punya minat dan passion dulu Bu. Jadi dia harus punya minat dulu, dia harus punya passion dulu ya untuk menjadi tim PPKS ini. Nanti baru proses seleksinya itu adalah bisa kita lakukan misalnya mulai dari yang ideal ini Bu ya, sebetulnya tim Satgas itu seleksi dimulai dia mungkin pernah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, itu yang diutamakan. Jadi kalau dia pernah punya pengalaman melakukan proses pendampingan, paling tidak itu nanti juga akan membantu di dalam memberikan solusi. Nah lalu yang kedua, sebaiknya juga tim ini pernah melakukan kajian, gitu ya Bu, pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, ataupun disabilitas. Atau mungkin lebih bagus lagi, tim ini nanti pernah terlibat
di dalam organisasi yang memang fokus menangani isu-isu kekerasan seksual, gender, dan disabilitas. Sehingga diharapkan tim ini apabila sudah semua ini terpenuhi, nah dia bisa nanti bisa bekerja penuh sebagai tim Satgas PPKS. Gitu ya. Lalu dari Pak Firza itu adalah yang pertama tadi figur Satgas yang memiliki integritas ya Pak ya. Baik, jadi memang kalau tadi Pak Firza banyak bicara apa yang terjadi di dalam hukum kita ya Pak ya. Jadi memang faktanya begitu Pak, dunia hukum Indonesia itu memang sedang tidak baik-baik saja Pak. Jadi yang paling berpengaruh, yang paling berkuasa itulah yang bisa menentukan kadang putusan pengadilan. Nah tapi saya yang jelas paling awam soal dunia hukum ini Pak Firza. Ya. Bahkan saya hanya mengamati, yang saya amati itu memang selama ini sistem pengadilan pidana itu tidak bisa memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban. Ya, jadi memang bagi korban kekerasan seksual ini adalah dilematis. Apabila dia tidak speak up, bahkan dia menyadari tidak akan ada sanksi bagi si pelaku. Itu dilematisnya Pak, dilematisnya. Tapi kalau dia speak up, bahkan akan menjadi serangan balik terhadap dia sendiri. Serangan balik yang dilakukan oleh pelaku berupa misalnya pencemaran nama baik. Nah, apabila tidak adanya kesetaraan kekuasaan, tim Satgas ini memang sebetulnya harus punya ketegasan gitu ya Pak ya. Ketegasan dalam artian harus berani dan tegas. Berani dan tegas dalam artian mungkin dia bisa punya akses terhadap di pemberitaan media. Karena sekarang memang media punya peran untuk memblow up suatu kasus. Jadi diharapkan kita membutuhkan mungkin pemberitaan-pemberitaan media yang bisa bisa menyoroti kasus ini ya secara gamblang. Lalu bahkan sekarang kalau memang yang jelas ini adalah proses pembuktian. Apabila si korban bisa membuktikan dengan beberapa dokumentasi gitu kan, beberapa dokumentasi yang sudah jelas-jelas itu bukti, kadang-kadang itu memang menjadi senjata gitu ya, senjata bagi si korban. Nah, jadi masalahnya ini adalah tim Satgas ini memang harus punya, tadi yang saya katakan, dia harus punya akses terhadap mungkin media, atau yang itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak apakah mungkin dia bisa diharapkan mungkin dia bisa punya network atau relasi juga yang berada di ranah-ranah lembaga-lembaga hukum Pak, biar dia punya ada bergen, biar bisa juga dia saling mempengaruhi. Nah, tapi memang kalau menurut saya memang selama ini banyak yang terjadi itu adalah dengan pengadilan dunia maya itu rasanya lebih adil bagi pelaku Pak. Pengadilan dunia maya. Jadi apabila sudah speak up di medsos gitu ya, dan sudah dia menyebarkan foto-foto, nah situ sudah merupakan benar-benar tamparan buat si pelaku sebetulnya kan. Jadi pengadilan dunia maya, karena memang jejak digital itu nggak bisa bohong Pak. Jejak digital. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Firza, semoga terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba jawab dari pertanyaan dari para panelis. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, pertanyaan dari Pak Budi Wudio tentang cakupan dari Satgas. Nah, cakupan Satgas ini tentu kita harus mengacu kepada Permendikbud tadi, Permendikbud Dikti nomor 30 2021 tadi. Ada yang pertama tentu kepada mahasiswa, itu jelas itu kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah dosen. Yang ketiga tenaga kependidikan. Yang keempat kepada warga kampus. Warga kampus itu apa? Warga kampus itu adalah mereka yang bekerja di kampus ini. Tidak harus sebagai bekerja yang dibayar oleh kampus, tapi contohnya nih seperti kantin. Mereka yang jualan di situ masuk dalam cakupan dari Satgas penanganan dan pencegahan dan penanganan ini. Selain itu juga warga masyarakat lain. Kalau misalnya ada masyarakat yang kebetulan
masuk ke IBI walaupun dia insidental. Contohnya Pak Firsal nih, ya, datang ke sini sebagai tamu kita, masuk dalam lingkup dari Satgas. Itu yang disebut warga masyarakat, karena ada hubungan dengan kampus ini. Jadi itu masuk dalam cakupan. Nah, pertanyaannya, alumni masuk enggak? Nah gitu, alumni tidak masuk. Jadi saya baca di situ memang alumni tidak masuk, kecuali, nah ada kecuali pada saat ini alumni kebetulan berurusan di kampus ini dengan kita dan terjadi kekerasan seksual ini, maka itu masuk dalam cakupan PPKS. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, ruang lingkupnya itu di dalam saja atau termasuk di luar? Dua-duanya. Di dalam kampus, ya jelas itu yang disebutkan tadi, itu cakupannya. Di luar kampus, yes. Kalau misalnya mahasiswa kita sedang magang kerja di PT X, ada terjadi kekerasan terhadap mahasiswa kita, itu salah satu bagian dari cakupan dari Satgas tadi. Magang kerja dan sebagainya. Apakah KKN atau apakah sedang company visit dan sebagainya, dan terjadi perlakuan seperti itu, maka itu adalah cakupan dari Satgas PPKS ini. Saya kira itu untuk jawaban saya ke Pak Budi ya. Kemudian kepada Ibu Olive, nah ini minat dan kompetensi apakah dipertimbangkan? Jelas. Kalau kita lihat dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tadi, ada 5 syarat untuk menjadi Satgas. Salah satulah diantaranya minat dan kompetensi ini. Apakah itu kita tekankan? Ya, minat. Jadi memang Satgas ini harus mempunyai minat. Itu salah satu persyaratan kualifikasinya. Berminatkah dia dalam penanganan atau dalam pencegahan kekerasan? Itu nomor 1. Kemudian mengenai kompetensi, yes, kompetensi. Nah cuma kita sering salah pengertian ini mengenai kompetensi. Ini banyak ini Mas sampai sekarang salah pengertian. Apa itu kompetensi? Orang merasa bahwa kompetensi itu dilihat dari tingkat pendidikan. Contoh nih, untuk kekerasan ini pendidikannya apa sih? Supaya disebut dengan kompeten. Nah, ini menurut saya adalah bisa dari latar belakang hukum, psikologi, ya, kemudian kajian gender dan sebagainya. Itu memang berkompeten dari segi hukum. Tetapi kalau kita lihat dari peraturan presiden tahun 2012 terkait dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, maka yang disebut dengan kompetensi itu ada dari 3 sisi. Orang disebut berkompeten, pertama tadi yang saya sebutkan dari sisi pendidikan. Yang kedua adalah dari sisi pelatihan. Dan yang ketiga adalah dari sisi pengalaman kerja. Jadi dari 3 ini, tidak harus 3-3-nya, bisa 1 saja, bisa 2 atau 3. Nah, kalau dari sisi pendidikan tentu dari ijazah, dari sisi pelatihan tentu ada namanya sertifikat kompetensi. Dari sisi pengalaman kerja di industri, nah itu. Jadi artinya begini, ketika kita menilai kompetensi seseorang Satgas, maka memang tidak harus dari pendidikan saja. Kita lihat track record dari apakah dia sudah punya pengalaman. 1, itu 2 kompetensi, atau pernah dia memperoleh pelatihan. Tetapi yang jelas saya setuju bahwa memang kompetensi ini penting. Sehingga tujuan dari pembentukan Satgas ini bisa tercapai dengan baik. Nah itu kira-kira yang bisa saya jawab untuk Ibu Olivia. Kemudian kepada Pak Firza, luar biasa Pak, malah kami memperoleh pencerahan ini atas apa yang diutarakan oleh Bapak. Jadi memang terjadi, secara umum terjadi Pak. Terjadi bahwa memang ada usaha-usaha orang yang melakukan kesalahan ya untuk menghindar, dan itu alami. Bagi orang yang bersalah secara alami menghindar supaya dia tidak dipersalahkan. Nah tentu negara
berusaha supaya ini diminimalisir. Itulah sebabnya saya kira kita sudah tahu bahwa muncul lembaga-lembaga auxiliary ya, yang di luar lembaga-lembaga yang sudah ada menurut undang-undang. Apa itu? Contohnya KPK, lembaga apa itu namanya, perlindungan saksi, Komnas Perempuan. Nah, itu adalah lembaga-lembaga penunjang untuk adanya akselerasi di bidang penanganan semua kendala-kendala hukum yang mungkin belum berjalan dengan baik. Nah, itu secara negara sebenarnya sudah dilakukan kendala-kendala kayak. Walaupun begitu, ya tetap saja ada. Nah, oleh karena itu terkait dengan Satgas tadi memang kita harus hati-hati dalam pemilihan. Sudah disyaratkan memang seperti saya sebutkan tadi, ada 5 syarat. 5 syarat yang tertera dalam Permendikbud tadi maupun pedoman pelaksananya yang ada pada Persekjen nomor 17 tahun 2022. Yang pertama adalah bahwa orang yang bersangkutan sudah pernah aktif, sudah pernah di organisasi, sudah pernah mempunyai kajian terhadap kekerasan, dan yang kelima adalah yang tadi itu mempunyai minat dan kompetensi. Tetapi memang menurut saya ini tidak cukup. Karena itu kelima-lima yang dipersyaratkan tadi itu adalah secara formal, atau bisa kita katakanlah hanya sebagai kasat mata. Maka kita perlu mendalami pribadi ini yang hal-hal yang tidak kasat mata. Bagaimana kita melakukannya? Bisa melakukan dengan mencari track record yang bersangkutan, ya nanti pada saat ada panitia seleksi. Bisa juga dengan melakukan wawancara. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang dilakukan dalam, apakah track record wawancara itu? Banyak sebenarnya Pak, yang bisa kita gali di situ. Yang pertama adalah integritas tadi. Integritas maksudnya adalah apakah si orang ini perkataan dan perbuatannya sama. Bisa dari track record dan ini, selama ini. Akuntabilitasnya. Apakah tugas-tugas yang diberikan selama ini kepada orang yang bersangkutan, Satgas ini, ya, ada pertanggungjawaban untuk wewenangnya, ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah kredibilitasnya. Apa itu kredibilitas? Kredibilitasnya itu apakah ada secara bersama dalam orang ini kemampuan dan kemauan. Itu yang dimaksud dengan kredibilitas. Artinya tidak hanya satu, jadi ada kemampuan sekaligus kemauan. Kalau kemampuannya tinggi tapi kemauan rendah itu lemah, itu sebaiknya tidak. Atau sebaliknya, kemauan tinggi tapi kemampuan rendah itu tidak baik. Dan yang terakhir tentu adalah bahwa calon Satgas ini harus independen. Independen itu artinya bahwa kita harus gali dia bahwa tidak ada konflik kepentingan. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Sedangkan mengenai penanganan itu sudah dalam pedomannya itu sangat-sangat detail dibuat bagaimana caranya, urutannya, mulai dari pelaporan, ya, kemudian menuliskan kronologis itu sudah ada petunjuk dari Kemenristek itu. Kalau kita baca memang di ini, saya sudah baca Persekjen. Jadi bukan Kemenristeknya. Kalau Kemenristeknya itu garis besarnya. Tapi kalau kita baca Persekjen nomor 17 tahun 2022, yaitu pedoman pelaksananya itu sangat membantu nanti bagi Satgas bagaimana penanganannya, bagaimana pelaporannya, jenjang penanganannya itu. Jadi bagaimana kalau tidak ada respon dari pimpinan, kemana mereka, kementerian, itu sudah diatur dalam Persekjen tersebut. Jadi artinya sudah sangat membantu kepada Satgas nanti apa yang harus dilakukan. Demikian kira-kira yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaannya yang luar biasa. Saya izin jawab berdasarkan perspektif saya sebagai Capansel. Pertanyaan pertama dari Bapak Budi Widyo, apabila misalkan ada
tindak kekerasan seksual, apakah undang-undang ini ataukah apabila ada tindak kekerasan seksual yang terjadi di luar kampus, apakah Capansel ini turut berpartisipasi atau seperti apa? Membahas mengenai undang-undang Permenristek Dikti nomor 30 tahun 2021 tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun undang-undang ini merumuskan ya orang-orang yang diatur di dalamnya, itu ada mahasiswa, tendik dan sebagainya, dosen dan sebagainya. Jadi saya rasa yang kita sebagai Satgas dan Capansel nantinya fokuskan adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup kampus. Juga misalkan ada mahasiswa kita yang berhubungan dengan luar, itu juga tetap termasuk dalam ranah kita. Misalkan urusannya adalah mahasiswa kita dengan luar, itu juga diatur Bapak Ibu dalam Undang-Undang nomor 30. Perguruan tinggi dapat memberikan bantuannya penanganan terhadap kekerasan seksual itu dengan pendampingan ke lembaga yang lebih berkepentingan. Di Indonesia ada banyak ya Bapak Ibu, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada Lembaga Perlindungan Anak. Nah, sebagai perguruan tinggi yang misalkan kita ada mahasiswanya yang terlibat dengan masyarakat umum, kita dapat membantu mendampingi proses penanganannya itu. Saya kira itu ya Pak Budi yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya lanjut ke pertanyaannya Bu Olivia. Apa sih yang menjadi kriteria yang Capansel nantinya dalam menentukan Satgas yang akan kita pilih? Oke, kalau menentukan Satgas yang akan kita pilih, satunya kita berlandaskan dulu ya adanya perasaan simpati ya Bu, simpati terhadap korban, atau misalkan Satgasnya ini memiliki pengalaman organisasi yang berhubungan dengan kepentingan korban seperti itu. Nah, itu akan menjadi nilai dukung dalam kita sebagai panelis dalam menentukan Satgas yang akan kita pilih nantinya. Saya rasa itu Bu Olivia, mungkin lebih lanjutnya sudah dijelaskan tadi sama Bu Rita dan Pak Der Gibson. Terus kira saya harap menjawab ya Bu. Berlanjut ke pertanyaan Pak Firsa. Yang pertama pertanyaannya mengenai bagaimana misalnya restoratif justice ya Pak. Kita bagaimana integritasnya ya Bapak, terkait bagaimana nanti Satgas membantu dan mereka berintegritas itu. Saya rasa sebagai, kan ini kita diberikan kewenangan ya Pak dalam memilih Satgasnya nanti. Mungkin nanti panelisnya dapat menambahkan sebelum memilih Satgasnya itu tes kepribadian dan sebagainya untuk memilih di antara calon-calon Satgas yang mendaftar atau calon-calon Satgas yang kita pilih nantinya yang manakah yang memiliki simpati yang besar, ketersamaan, merasa mewakili dan memiliki integritasnya tuh bisa kita bantu dengan tes kepribadian misalnya Pak dan sebagainya. Saya rasa itu. Kemudian membahas pertanyaan kedua dari Pak Firsa terkait bagaimana sih kita menggolongkan apakah kekerasan itu termasuk kekerasan masih biasa atau kekerasan yang sudah harusnya masuk pada tindak pidana. Oke, Bapak seperti asas hukum seperti asas hukum les spesialis derogat les generalis ya Pak. Jadi hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Jadi misalkan kekerasan itu sudah termasuk tindak pidana pemukulan, KDRT. Nah itu kita sebagai panelis kita membantu ya Bu, membantu sampai ke ranah hukum ya Pak. Dalam ini kan kita sebagai panelis. Kemudian ditanyakan mengenai jadi tapi tidak boleh dikesampingkan juga nih Pak. Kalau dalam hukum kan harus berkeadilan ya Pak. Semua harus berkeadilan. Ketika ada pelanggaran itu harus berasaskan keadilan. Nah, kalau kita membahas terkait kekerasan seksual, paling penting adalah keterpentingan bagi korban.
Jadi harus korban nomor satu. Kalau korban merasa belum siap, kita dampingi. Korban merasa belum mau, tetap kita dampingi. Tapi tidak kita paksa untuk dia dia berhak mendapatkan keadilan Bapak Ibu. Tapi dalam tindak kekerasan seksual yang paling utama adalah kepentingan terbaik bagi korbannya. Bagaimana korban merasa aman dan nyaman, itu tugas kita membantu dia menjelaskan terkait tata pelaksanaan, penanganan, perlindungan nanti yang akan kita bantukan kepada korban. Itu sih Bapak yang bisa saya jelaskan mengenai apakah sesuatu itu, perbuatan itu digolongkan dalam tindak pidana termasuk dalam kekerasan atau sudah masuk tindak pidana. Kembali lagi Pak, asas hukum les spesialis derogat les generalis. Jadi kalau memang itu sudah tergolong dalam kekerasan atau perbuatan-perbuatan yang memang melanggar hukum-hukum yang lebih spesial, itu kita bantu sebagai panelis mahasiswa atau tendik atau siapapun yang mengalaminya itu untuk sampai ke tahap itu. Itu sih Pak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, baik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Budi, Bu Olive dan juga Pak Firza atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin di sini saya pertama-tama akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Budi. Karena sebagian besar sudah dijawab oleh Capan selainnya, mungkin di sini saya akan menambahkan secara singkat dan menurut perspektif saya, di mana yang pertama, apa yang telah saya baca dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tertera bahwa target ataupun tokoh yang ataupun pihak-pihak yang terlibat itu mencakup mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga terjadi di lingkup perguruan tinggi. Jadi apabila kasusnya itu adalah di tempat magang kerja, misalkan saya sebagai mahasiswa ataupun seorang mahasiswa misalkan dilecehkan oleh usernya, dan itu pun menurut saya tidak terhubung dengan Permendikbud ini. Justru menurut saya ada lagi hukum yang mengatur secara umum, yaitu UU nomor 12 tahun 2022. Jadi khusus untuk Permendikbudristek ini khusus mengatur di lingkup perguruan tinggi saja. Bahkan yang telah saya baca dari Permendikbudristek sendiri itu mahasiswa dan juga dosen, jam operasionalnya pun juga tidak boleh, harus dibatasi pertemuan di luar kampus. Jadi yang jadi poin di sini adalah tokohnya dan juga tempatnya. Tokohnya itu melingkup seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mahasiswa, tenaga pendidikan dan juga pendidik. Kalau misalkan di luar itu ada lagi hukumnya, dan bahkan institusi tertentu seperti perusahaan pun juga memiliki kebijakan sendiri mengenai kekerasan seksual ini. Kemudian yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Olive mengenai apakah kita perlu sebagai Capansel mempertimbangkan minat dan juga kompetensi dari Satgas dalam pemilihan Satgas. Menurut saya iya perlu, karena kita pun juga perlu mempertimbangkan efektivitas dan juga keberlanjutan dari si Satgas ini sendiri. Tapi harus dimulai dari kita sebagai pansel. Sebagai pansel tentunya kita harus memiliki empati dan juga simpati seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Dira tadi, dan juga mengutamakan kepentingan dari si korban. Jadi fokus utama kita adalah si korban. Jadi apapun itu, walaupun korban bersalah ataupun tidak, yang pastinya tugas kita adalah melindungi si korban ini terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya, minat dan kompetensi dari si Satgas sendiri ini dapat kita ambil, maksudnya dapat kita uji mulai dari misalkan membuka proses perekrutan, atau juga membuka program pelatihan, seleksi dan juga wawancara, atau bahkan kita bisa membuat seperti kampanye. Kampanye itu kan sekarang sudah banyak ya, modelnya bisa dari sosial media ataupun dari situs web kampus yang bisa membahas tentang kekerasan seksual ini, sehingga dapat meningkatkan minat dan juga kompetensi dari si Satgas ataupun dari si Pansel. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan dari Pak Firza. Kriteria-kriteria Satgas seperti apakah yang tentunya bisa memiliki integritas. Jadi menurut saya di sini mungkin saya akan membahas terlebih dahulu ya sifat hukum di Indonesia itu seperti yang sudah saya pelajari, dan saya masih ingat kata-kata guru PKN saya bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi biasanya orang yang memiliki material lebih banyak, orang yang lebih kaya, orang yang memiliki jabatan lebih tinggi itu kan selalu lebih menang. Orang yang miskin akan tetap miskin. Kemudian di sini adalah yang saya ingin tegaskan adalah ketika pelaku kejahatan memiliki jabatan lebih tinggi, tentunya kita sebagai Pansel ataupun sebagai Satgas, kita seperti yang sudah saya katakan tadi, memprioritaskan si korban terlebih dahulu.
Jadi akan kita bimbing nih, akan tetap kita gandeng. Selain itu juga, selain kita menggandeng korban, kita juga perlu untuk menggandeng si pihak yang berwenang. Kita juga bisa menggandeng orang-orang yang memang memiliki empati juga terhadap isu kekerasan seksual. Dan selain itu, berdasarkan seperti yang tadi Bu Rita sempat katakan, bahwa sosial media itu merupakan salah satu peran penting di zaman sekarang untuk menyuarakan, untuk mengkampanyekan pentingnya kekerasan seksual, kemudian juga memberikan efek jera bagi si pelaku berupa sanksi sosial. Jadi kayak karena nama si pelaku ini sudah tercemar di media sosial mana-mana, sehingga orang-orang jadi tahu, oh ternyata ini loh pelakunya. Jadi kan karena mukanya ada di mana-mana, itu akan menimbulkan malu lah, ada rasa malu dari si pelaku, dan hal tersebut kan jadi dikucilkan oleh masyarakat ataupun warga sekitar karena beliau telah melakukan tindakan kekerasan seksual. Jadi hal tersebut itu menjadi salah satu concern kita sebagai Pansel untuk menggandeng banyak pihak lah yang peduli akan kekerasan seksual. Kemudian juga kriteria pemilihan Satgas yang pertama, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Der Gibson, memiliki good track record. Jadi kita lihat dari pengalamannya, apakah memang orang ini tuh berpengalaman dalam memiliki problem solving dalam mengatasi setiap tantangan ataupun kompleksitas dari tindakan kekerasan seksual yang pernah dialami oleh orang lain. Kemudian cara menanganinya seperti apa, cara mendengarkan, dan juga tentunya perlu untuk memiliki skill komunikasi yang baik. Bagaimana memiliki relasi dengan si korban, relasi dengan si pelaku. Mungkin kita bisa melakukan dialog supaya bisa sambil mengumpulkan bukti-bukti juga. Kemudian dari si calon Satgas ini perlu adanya memiliki prinsip dan juga tegas terhadap diri sendiri, sehingga bisa berdiri secara independen, kemudian juga tidak mudah terpengaruh oleh yang namanya jabatan, uang, dan berbagai macamnya. Kemudian sifat dari Satgas ini tentunya harus memiliki sikap yang kritis dan aktif dalam menggali informasi, kemudian juga cara keterampilannya dalam menginvestigasi, dan juga seperti yang sudah saya katakan, kritis dan setiap permasalahan yang ada. Jadi karena dia memiliki pendiriannya sendiri sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dan tambahan satu lagi, ia dengan memiliki pengalaman tentunya itu menjadi nilai tambah untuk dia supaya bisa menangani isu-isu kekerasan seksual di kemudian harinya seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Oke, wow. Barangkali dari para panelis ada yang mau menanggapi? Boleh? Cukup? Pak Firza? Oke. Ini izin pertanyaan terakhir. Di kamera mungkin diarahkan kepada Capansel kita ya. Ini pertanyaan dari publik, saya ambil satu aja sebagai penutup gitu ya sebelum acara kita ditutup. Satu pertanyaan saya akan bacakan, yaitu dalam penerapan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, ada banyak kontra yang terjadi, terutama dari organisasi masyarakat atau dari ormas. Terkait penggunaan diksi, terkait mungkin ini typo kali ya, terkait penggunaan diksi, tanda kutip ya, persetujuan korban. Ya, jadi diksi ini dianggap mendukung terjadinya perbuatan asusila sebagai Capansel yang seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud ini. Bagaimana pandangan Bapak Ibu menilai hal ini? Ya, ini jadi ada diksi gitu ya, banyak kontra yang terjadi. Apakah pertanyaannya cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas ya. Nah, ini Bu Dira udah langsung ngangguk-ngangguk nih. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan, siapa yang duluan? Mungkin Bu Dira dulu mau jawab? Boleh ya. Wah, silakan Bu Dira. Izin ya Bu, pertanyaan kan tadi terkait adanya ormas yang menentang penggunaan diksi persetujuan korban ya. Betul. Persetujuan korban dianggap mendukung tindakan asusila. Dari saya selaku Capansel, dari tingginya kasus kekerasan yang terjadi
yang dilakukan Kemendikbud dengan mengeluarkan Permendikti tentang pencegahan kekerasan seksual adalah tindakan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau tidak ada hukum yang mengatur, bagaimana? Nah, terus terkait adanya ormas-ormas yang menentang karena kiranya Permendikbud ini mendukung tindakan perbuatan asusila. Jadi sebelumnya jangan salah tafsir dulu dalam penjelasan terkait undang-undangnya. Kalau itu termasuk dalam perbuatan asusila, kita kan sendiri sebagai warga negara berasaskan Pancasila ya Bapak Ibu. Kalau itu tergolong perbuatan asusila, ya tentunya itu ada hukum pidana sendiri yang mengaturnya. Jadi pernyataan bahwa Permendikbud ini mendukung terjadinya perbuatan asusila tentunya tidak ya Bapak Ibu. Saya rasa Permendikbud ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus terkait tindakan asusila yang diduga itu mungkin salah tafsir atau bisa jadi multi tafsir dari masyarakat atau ormas luas. Karena kalau kita bahas mengenai KDRT ataupun kita bahas mengenai perbuatan asusila kan tentunya ada hukum yang lebih khusus yang mengatur tindakan tersebut, kurang lebih seperti itu. Itu sih Pak, Bu, dari saya terkait ormas-ormas yang menyatakan bahwa ini adalah tindakan yang kurang tepat. Saya rasa Permendikbud ini adalah suatu tindakan yang tepat dikeluarkan oleh Permendikbud untuk melindungi seluruh sivitas akademika. Sekian. Baik, barangkali ada yang mau ditambahkan? Silakan Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih Bu Mori ya. Jadi pertama saya dudukkan dulu nih. Kalau Anda sebagai Capansel, berarti seperti sekarang ya, kalau Capansel. Kalau seperti sekarang, seperti Capansel berarti satu, belum ada Pansel. Apalagi Satgas belum ada. Apa yang kita akan lakukan kalau tidak ada Pansel ataupun Satgas, tapi terjadi tindakan kekerasan ataupun apa tadi, asusila ya. Nah, dalam saya selalu persekjen ini bukan Permendikbud. Sekjen ini benar-benar rigid urutannya. Apa yang kita lakukan? Misalnya nih, besok kan baru terjadi nih. Besok terjadi asusila di kampus IB Kanggi. Apa yang kita lakukan? Satgas belum ada. Maka yang pertama, kalau itu kekerasan ataupun tidak, maka yang kita laporkan, langsung kita laporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Jadi laporannya ke siapa? Ke pimpinan perguruan tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi? Ini ketat ini. Pimpinan perguruan tinggi harus membentuk, jadi bukan Pansel. Pimpinan perguruan tinggi harus membentuk namanya Satgas. Satgas ad hoc. Dalam jangka berapa waktu? Maksimal 5 hari. Jadi ini sudah sangat-sangat ketat ini. Kalau tidak sampai 5 hari tidak, kita laporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi disebut ad hoc, artinya Satgas ini bisa menanganinya sampai selesai. Sedangkan Pansel ini tetap melaksanakan tugasnya untuk memilih Satgas. Untuk memilih Satgas permanen yang tugasnya 2 tahun. Itu kalau sebagai Capansel ya. Jadi harus ini dulu kalau terjadi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau terjadi, kita katakanlah asusila setelah ada Satgas. Nah ada 2 kemungkinan ini. Seperti di sini. Kalau itu adalah suka sama suka, tetapi tetap asusila ya. Maka itu bukan tugas Satgas. Maka itu laporannya kepada pimpinan perguruan tinggi. Kalau itu adalah kekerasan seksual, itu baru laporannya ke Satgas. Nah cuma pertanyaannya begini, kalau kita tertangkap basah melakukan asusila begitu ya, misalnya ini terjadi, kita kan nggak tahu ini suka sama suka atau kekerasan seksual. Nah kalau seperti itu memang bisa kita langsung melaporkannya ke Satgas. Satgaslah yang melakukan penanganan untuk menentukan apakah itu asusila yang bukan kekerasan atau yang kekerasan. Tetapi yang jelas asusila tidak diperbolehkan di kampus ini. Jadi
asusila walaupun dia adalah suka sama suka atau persetujuan korban, maka ada peraturan kita, namanya peraturan yang kampus itu. Itulah yang dipakai. Tetapi kalau itu berupa kekerasan, maka Satgas yang menangani dan membuat penanganan terus sampai memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Jadi saya kira begitu. Kemudian ada lagi, oh ya udah semua ya, persetujuan tadi. Jadi mau suka sama suka, mau kekerasan itu tetap disebut dengan asusila dan tidak diperbolehkan. Hanya salurannya yang berbeda, saluran perlaporan. Kira-kira demikian, Bu Mori. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Siagian. Bu Rita atau Amel, ada yang mau nambahkan atau cukup? Silakan. Sejak munculnya Permendikbudristek ini memang banyak menuai pro dan kontra. Saya juga baca kemarin dari di internet juga, bahkan DPR pun juga menentang yang namanya diksi frasa persetujuan korban. Jadi seolah-olah peraturan ini tuh dianggap memberikan celah, justru memberikan celah legalisasi seks bebas di lingkungan kampus gitu ya. Jadi memang dengan peraturan itu seolah-olah memang multitafsir, ini banyak multitafsir mengakomodasi pembiaran praktek perzinaan misalnya kan, karena persetujuan korban. Karena memang kalau logikanya dibalik, kalau korban setuju misalnya suka sama suka tadi, berarti nggak ada masalah dong. Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum agama, terutama kan menentang aturan agama, itu menentang semua itu. Nah jadi memang baik hubungan maupun itu hubungan suka sama suka, selama kalau menurut saya ini adalah lingkungan perguruan tinggi yang memang mencetak, tujuannya jelas-jelas mencetak generasi yang terutama nggak cuma cerdas tapi juga beriman dan berakhlak. Itu keywordnya kalau menurut saya. Jadi beriman dan berakhlak, namanya beriman dan berakhlak, tetap ajaran agama itu harus kita nomor satukan. Itu saja. Jadi memang ya mungkin peraturan ini perlu dirumuskan kembali gitu ya, diksi-diksi tanpa persetujuan korban itu lagi. Itu saja Bu Mori. Oke. Amel? Mungkin sedikit aja tambahan, kalau misalkan menurut perspektif saya bahwa kalau misalkan persetujuan dari si korban ini tetap salah ya kalau misalkan mendukung perbuatan asusila, karena baik persetujuan korban tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang merugikan si korban, karena judulnya aja kekerasan seksual yang tentunya melanggar HAM dan juga tindakan yang tidak sah. Sehingga sebagai Capansel tentunya kita perlu untuk meningkatkan kesadaran bagi meningkatkan kesadaran baik di lingkup perguruan tinggi ataupun bagi warga masyarakat sekitar tentang penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual, dan tentunya selama prosesnya ini pun juga harus dilakukan secara transparan dan juga objektif sehingga tidak menimbulkan adanya menyalahkan salah satu pihak atau main hakim sendiri. Terus juga perlu untuk dipastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini tuh mendapatkan hak-hak yang terlindungi juga, baik dari si pelaku ataupun si korban. Karena si pelaku pun juga ternyata memiliki hak sendiri, yaitu hak untuk membela diri dan menghadapi bukti-bukti yang ada. Kemudian yang terakhir dari si korban sendiri pun juga berhak untuk mendapatkan dukungan ataupun layanan medis, psikologis dan juga hukum. Mungkin itu aja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Wow ya, sangat membuka wawasan kita hari ini. Baik, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada 3 orang panelis kita hari ini, Bapak Budi Widyo, Ibu Olivia, Bapak Firza, juga kepada 4 Capansel kita, Ibu Rita, Pak Siagian, Ibu Indira, serta Saudari Amelia. Mudah-mudahan dengan begitu banyak rangkaian, jadi seleksinya konon ya sudah ada seleksi administratif, seleksi tes tertulis juga, yang hari ini kita sama-sama saksikan adalah uji publik. Mudah-mudahan akan mencetak atau menghasilkan satgas-satgas yang memang bisa memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan ya, khususnya terkait dengan isu kekerasan seksual ini di kampus Quick Yanggi. Itu harapan kita bersama. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga saya sampaikan kepada Anda semua yang menyaksikan ini melalui daring di kanal YouTube kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.